Hey halo Sobat ABS, hari ini kita akan membuat lemari minimalis terbuka. Ayo bikin sendiri. Oke Sobat ABS, di depan saya ini sudah ada kayu yang saya olah tadi menjadi ukuran 4x4 x 240 cm panjangnya. Dan ini tadi awalnya dari kayu bekas palet kedelai yang tidak ada lubang bekas pakunya. Dan ukuran awalnya itu 14 x 240 kali tebelnya 4 cm. Nah sebelumnya ini tadi saya sudah olah di jointer untuk meratakan sudutnya menjadi siku. Kemudian saya gunakan bench planer atau planer duduk untuk mendapatkan ketebalan yang sama. Kemudian saya gunakan table saw untuk motong dia menjadi ukuran lebarnya 4 cm semua. Nah proses-proses tadi memang bukanlah proses yang mudah karena kita harus punya mesin-mesin yang mungkin agak mahal. Tetapi kalau misalkan kalian mau mendapatkan kayu yang seperti ini, langsung aja bisa kebeli di tukang kayu gitu dengan ukuran yang segini biasanya ada. Atau kalau enggak, minta ke bengkel terdekat atau mebel terdekat untuk dipotongin. Nah, untuk desainnya itu seperti ini. Di sini saya menggunakan SketchUp Viewer yang di HP karena banyak banget teman yang masih menanyakan, meskipun sekarang ini juga saya sudah sebutin, tapi saya yakin nanti bakalan ada juga yang nanyain pakai apa di HP ini aplikasinya. Jadi SketchUp Viewer itu tidak bisa untuk build atau tidak bisa untuk membangun desain di HP, tetapi ini adalah desain dari komputer yang sudah saya bikin di komputer dan saya masukkan ke sini hanya untuk supaya kita bisa presentasi, supaya saya bisa nunjukin kalian desainnya itu seperti apa. Nah, jadi hari ini saya akan membuat lemari yang seperti ini desainnya. Pada desain ini memang ukurannya itu balokannya itu 6x4, tetapi setelah saya hitung-hitung terlalu banyak material yang harus kita pakai sehingga saya gunakan ukuran 4x4, tidak jadi 6x4. Nah untuk assemblinya seperti ini, sebenarnya saya hanya butuh tiang 6 biji, kemudian ada bagian atas dan bawah serta rak-rak ini yang nanti akan kita gunakan papan aja untuk raknya ini. Dan ada tambahan di sini untuk hanger bajunya. Mungkin kita akan gunakan pipa yang stainless terus kita cat warna hitam. Ini adalah project yang sangat simpel menurut saya karena saya hanya akan merakitnya menggunakan lem, sekrup, kemudian kita finishing menggunakan Milan Aqua Stain atau Aqua Oleo, nanti kita akan lihat di belakang. Tapi yang pasti ini hanya project yang simple, tinggal kita lem, paku, dan rangkai sudah jadi. Oke, langsung aja kita ke proses pembuatannya. Oke sobat, langkah pertama yang saya lakukan adalah memotong papan-papan ukuran 4x4 ini menjadi panjang tertentu sesuai dengan desain yang sudah kita bikin sebelumnya. Saya menggunakan mesin miter saw pada proses kali ini. Namun jika teman-teman tidak punya miter saw, kalian bisa menggunakan mesin circular saw. Kalau tidak punya juga bisa menggunakan gergaji manual saja. Nah, ini adalah papan-papan yang akan saya butuhkan untuk proyek kali ini. Sebelum masuk assembly atau perakitan, saya lakukan proses pengamplasan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan mesin belt sander dengan mata itu sekitar 80. Kemudian saya lakukan proses selanjutnya yaitu mengamplas menggunakan orbital sander ini dengan grit 240. Setelah papan-papan ini halus, baru saya mulai melakukan proses perakitan. Saya nanti akan menggunakan lem dengan bantuan sekrup. Tetapi karena papan ini tebal yaitu 4 cm, maka skrupnya kita butuh yang sangat panjang. Dan skrup saya lumayan pendek, kurang lebih 4 cm saja. Lalu untuk mengatasinya, saya melakukan proses pengemburan pada kayu ini sekitar setengah dari ketebalannya. Jadi nanti skrupnya itu kepalanya bisa masuk ke dalam kayu ini sehingga bisa mencengkram dengan kuat. Reguler aja seperti biasa, tinggal kita sekrup. Setelah dilubangi semua, kita sekrup, lalu kita pastikan dia siku juga. Ini saya lakukan proses untuk bikin bagian bawah dan bagian atas. Nah, seperti ini untuk bagian bawahnya, saya butuh 2 biji. Setelah dapat 2 biji ini, baru yang ini kita rakit. Kita tambahin tiang tadi yang sebanyak 6 biji tadi, yaitu di bagian pinggir sebelah kanan, pinggir sebelah kiri, dan juga nanti ada di tengah-tengah. Prosesnya masih sama, saya melakukan pengemburan dulu setengah dari ketebalannya papan, kemudian baru saya sekrup-sekrup saja menggunakan sekrup yang drywall ya, yang warna hitam itu.
dan dipastikan juga siku. Setelah itu baru kita kencengin sekrup-sekrupnya. Untuk bagian yang bawah itu saya bikin sedikit naik, kurang lebih sekitar 6 cm, jadi totalnya itu sekitar 10 cm ya kalau ditambah dengan tebalnya papan. Saya menggunakan bantuan papan tadi di bawah sehingga tidak perlu megangi, udah pasti nanti dia akan rata dengan bawahnya, sama-sama ukuran 6 cm dari bawah. Masih sama, kita lubangi, kita sekrup, dan juga kita lem. Nah, untuk memasang papan bagian tengah, saya buat pembatas seperti ini, terus saya lakukan pengemburan lagi. Setelah itu dilem, kemudian baru disekrup lagi. Jadi menggunakan papan mal-malan seperti ini akan membuat proses assembly itu menjadi lebih presisi. Nah sobat, kurang lebih seperti ini hasilnya setelah kita lakukan perakitan. Ini baru tiang-tiangnya saja. Setelah itu saya akan membuat bagian rangka untuk rak-raknya. Untuk rak saya menggunakan rangka juga. Ini menggunakan papan yang sama, tebalnya 4x4. Saya bor dulu setengah, kemudian di countersink, baru di sekrup full. Tapi dilem juga biar dia lebih kuat. Nah, papan-papan yang rangka kotak ini nantinya akan saya tambahin papan-papan di atasnya, sehingga papannya ini bisa menjadi sebuah rak atau shelf. Nah, ini adalah papan-papan tadi yang saya maksudkan. Saya menggunakan papan pinus juga yang tebalnya 2 cm, kemudian lebarnya ini saya buat sekitar 6 cm. Kemudian bagian atasnya itu saya bevel ya, jadi lebih ada kembangannya gitu, ada hiasannya. Tidak monoton hanya sekedar kotak. Ini sangat simple, saya gunakan lem, kemudian saya paku tembak saja menyeluruh. Dan ini saya rasa sudah sangat kuat banget, kalau sesuai fungsinya hanya untuk menaruh pakaian atau tas, sangat-sangat sudah cukup. Lakukan proses ini pada ketiga rangka yang sudah kita proses sebelumnya. Nah, untuk bagian bawah, paling bawah sendiri itu full saya kasih papan semua, tetapi tetap sama, papannya ini ada jarak atau gap-gap tertentu itu, sehingga kita bisa lebih hemat juga dengan papan yang kita pakai ya. Masih sama juga, saya menggunakan lem dengan bantuan paku tembak. Kemudian saya pasang bagian raknya ini, tetapi untuk rak ini saya pasang untuk bagian tengahnya dulu. Setelah itu baru nanti bagian atas dan juga bawah akan saya pasang. Untuk memasang ini saya menggunakan bantuan spring clamp yang ada di bawah itu, dengan bantuan klem juga sehingga bisa lebih kuat pada saat kita lakukan penyekrupan. Kurang lebih seperti ini ya, saya punya bagian papan paling bawah, bagian rak-rak ada 3, dan juga bagian atas yang nanti akan saya kasih gantungan. Nah, setelah itu baru saya lakukan proses pengamplasan bagian-bagian tertentu yang memang tidak bisa dijangkau dengan mesin ini, terutama bagian rangka dan rak-raknya ini. Jadi amplasnya ini saya gunakan yang 240, tapi amplas yang halus, yang lembaran. Finishing yang saya gunakan kali ini adalah Milan Coatings, tetapi agak sedikit berbeda karena saya menggunakan paket mini kit dari Milan. Kalau kamu beli nanti dapat ucapan kartu seperti ini yang sangat menarik banget menurut saya. Dan ini adalah isinya. Isinya memang kecil-kecil tetapi kalian bisa dapat banyak, yaitu 3 biji. Kalian bisa pilih antara yang stain semua atau aqua oleo semua, atau di mix 2 stain 1 oleo atau 2 oleo 1 stain. Nah, kamu bisa beli ini di Tokopedia ataupun Shopee. Nanti saya kasih linknya di bawah di deskripsi pada video ini. Nah, paket ini tuh menurut saya adalah paket yang sangat cocok sekali untuk hobi atau yang masih pemula, karena kita tidak perlu membeli produk yang 1 liter dengan hanya dapat 1 motif atau warna. Sedangkan ini kita bisa pilih 3 motif sekaligus. Jadi sangat cocok untuk yang masih pemula, yang masih mau coba-coba. Oke Sobat ABS, saya akan menggunakan varian light brown dan juga diamond black dari Aqua Oleo. Nah, untuk diamond blacknya nanti akan saya gunakan untuk rangka, sedangkan yang light brown ini akan saya gunakan untuk bagian rak-raknya. Saya akan tambahkan atau dimix dengan air sekitar 10% saja, kita aduk-aduk, baru kita aplikasikan ke media atau papan yang sedang kita kerjakan. Aqua Oleo ini adalah cat dengan teknologi terbaru yang merupakan kombinasi antara teknologi water based dan juga oil based.
Jadi kombinasi tersebut itu menghasilkan film yang natural gitu loh. Karena memiliki kemampuan penetrasi ke dalam kayu yang sangat baik seperti cat oil base. Namun lebih aman sih, lebih ramah lingkungan juga dan lebih cepat keringnya. Untuk mencapai hasil finishing yang sangat natural, saya merekomendasikan kalian menggunakan yang ini, Aqua Olio. Untuk aplikasinya saya hanya menggunakan kuas pada proyek kali ini, kuas yang busa. Kemudian kita hati-hati aja supaya tidak terkena bagian yang lain. Kalau misalkan yang light brown ini kemudian dikenakan ke yang black diamond itu tidak ngaruh, tetapi kalau sebaliknya maka akan kelihatan banget. Jadi kalau bisa hati-hati. Nah, off kamera saya tadi bikin gantungan seperti ini dari tongkat pramuka yang saya finishing menggunakan diamond black sehingga warnanya serasi dengan bagian rangkanya ya. Kemudian saya sekrup dari bawah aja dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan sudah jadi project kita kali ini. Terima kasih sudah menonton ya. Oke Sobat ABS, thank you banget untuk kamu yang sedang nonton video ini. Jika kamu suka, please bantu saya share ke sosmed kalian dan kasih tahu teman-temannya kalau di sini ada ABS. Jangan lupa juga cek video-video saya sebelumnya karena banyak banget tutorial serupa yang seperti ini yang sudah saya upload ke situ. Dan hey, jika kamu baru tahu channel ini, silahkan di subscribe, nyalakan tombol loncengnya sehingga kamu tidak ketinggalan kalau ABS upload video-video baru. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.